Shalom, selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan Miss Debbie. Hari ini kita akan belajar. Kita sudah masuk ke tema 2 ya, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Dan hari ini kita belajar bahasa Indonesia tentang menjawab pertanyaan berdasarkan teks dongeng. Masih ingatkah kamu apa itu dongeng? Ayo, apakah kamu masih ingat apa itu dongeng? Di kelas 2 sudah pernah kan ini Miss jelaskan? Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, tetapi mengandung pesan moral. Jadi dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi tetapi mengandung pesan moral. Jadi ini berdasarkan cerita yang berdasarkan imajinasi. Ya, jadi penulisnya berimajinasi dan membuat cerita ini, tetapi dalam cerita itu ada pesan moralnya. Jadi pesan yang bisa kita ambil untuk kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada dongeng ada dongeng yang bercerita tentang manusia, kemudian ada dongeng yang bercerita tentang hewan. Nah, masih ingat ya? Nama lainnya dongeng yang bercerita tentang hewan itu apa? Iya, benar sekali, fable ya. Dan ada juga dongeng yang bercerita tentang tumbuhan. Bacalah dongeng di bawah ini dengan nyaring dan lafal yang tepat. Nah, Miss akan bacakan dongeng berikut. Kamu bisa ikuti di rumah kamu masing-masing ya. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah denganku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Wah, menarik ya dongengnya. Tadi dongengnya itu bercerita tentang pohon apel dan anak laki-laki. Nah, dari cerita tadi kita kan sudah membacanya, sudah memahaminya. Sekarang ini ada pertanyaan. Jadi kamu bisa jawab ya sebagai latihanmu untuk melatih pemahamanmu tadi berdasarkan cerita yang sudah kamu baca. Ini nanti dikerjakan ya. Ada 5 soal. Yang pertama, siapa teman pohon apel? Wah, ini gampang sekali nih. Kamu pasti bisa jawabnya. Yang kedua, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? 3. Apa kebaikan yang diberikan pohon apel? 4. Mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih?
5. Di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Nah, itu tadi ya, dikerjakan, jawab dengan benar-benar ya. Itu ada 5 soal. Kita lanjut. Pesan atau amanat dongeng adalah sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Jadi dalam dongeng tadi sudah disinggung bahwa dalam dongeng itu ada pesan. Jadi pesan itu adalah sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan dalam dongeng biasanya berisi nasihat kepada pembaca agar dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi secara tidak langsung, cerita atau dongeng yang dibuat oleh penulis itu berisikan nasihat ya, agar pembaca, agar orang-orang yang membacanya dapat melakukan nasihat yang diberikan melalui dongeng tersebut. Nah, sekarang ada pertanyaan, apa pesan dalam dongeng yang kamu baca tadi? Tuliskan pada kotak berikut. Jadi, ini juga sebagai latihanmu ya, untuk pemahamanmu. Dari kan kamu sudah tahu bahwa pesan itu adalah sesuatu yang ingin disampaikan dari sesuatu yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca dan biasanya bentuk nasihat ya, yang supaya pembaca bisa meniru pesan tersebut dan bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kembali ke cerita tadi, apa pesan yang kamu dapatkan dalam cerita tadi? Ya. Jadi nanti kamu tuliskan di kotak ini, kamu jawab ya. Oke. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi tadi kan kita sudah membaca dongeng tentang pohon apel dan seorang laki-laki dan anak laki-laki. Ya, di mana mereka bersahabat. Kemudian si pohon apel tadi memberikan bantuan ya. Jadi itu membuktikan bahwa pohon apel itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dan tidak hanya pohon apel, semua tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi, tumbuhan itu ada yang dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Ya, contohnya seperti ini ya, padi. Ini adalah makanan pokok orang Indonesia ya kan. Padi yang kita manfaatkan, kita makan, kita masak jadi nasi, dan itu adalah sebagai sumber makanan kita. Nah, selain padi ada juga jagung ya, ada jagung. Jadi ada banyak lagi ya, banyak sekali tumbuhan yang dapat kita manfaatkan sebagai sumber makanan. Yang kedua, ada juga tumbuhan yang kita gunakan sebagai obat tradisional. Jadi tidak hanya sebagai makanan, sumber makanan, tapi sebagai obat tradisional ya, yang bisa kita gunakan. Ini yang pertama, jahe. Ya, jahe ini yang biasanya kita manfaatkan tuh biasanya kalau diseduh ya kan, itu bisa meredakan tenggorokan, ya kan, bisa menambah sistem imun juga, itu juga bisa. Ya, ini makanya dikatakan jahe ini dapat digunakan sebagai obat tradisional. Kemudian ada kunyit. Ya, kunyit ini biasa bermanfaat ini untuk menyembuhkan sendi-sendi ya kan, kemudian untuk mencegah penyakit jantung juga bisa. Ya, banyak sekali manfaatnya. Jadi sebenarnya selain kunyit dan jahe, banyak lagi tumbuhan yang kita bisa manfaatkan sebagai obat tradisional. Nah, sekarang tugasmu, ayo sebutkan tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan obat tradisional pada tabel berikut. Jadi kamu buat tabel ini, kamu cari tahu, bisa cari di Google juga ya. Di Google banyak itu. Kamu cari 5 jenis tumbuhan yang kita manfaatkan, yang manusia manfaatkan sebagai sumber makanan, sumber bahan makanan, dan juga 5 tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Selain dari contoh yang Miss buat ya, selain dari ini kamu bisa cari karena itu banyak sekali. Di dalam dongeng terdapat tokoh dan sifat tokoh atau watak. Tokoh adalah pemeran ataupun pemain dalam sebuah dongeng atau cerita.
Jadi seperti yang dalam dongeng yang tadi, siapa yang menjadi tokohnya? Iya, si pohon apel dan juga si anak laki-laki. Bagaimana sifatnya atau wataknya? Nah, kamu bisa tahu sendiri. Jadi kalau sifat tokoh atau watak itu perilaku tokoh dalam dongeng. Ya, apakah dia baik, apakah dia pemarah, apakah dia sombong, pelit, ya kan? Banyak sekali sifat-sifat yang bisa kita temukan dalam dongeng. Sifat-sifat tokoh dalam dongeng yaitu, ini ada jenisnya ya. Yang pertama protagonis atau sifat baik, ya. Contohnya ini seperti penolong, pemaaf, lemah lembut dan lain-lain ya, sifat-sifat baik itu disebut protagonis. Kemudian ada antagonis atau sifat buruk. Ini contohnya sombong, jahat, tidak mau menolong, iri, cemburu dan lain-lain. Intinya sifat-sifat yang tidak baik itu disebut antagonis. Bermain peran dalam karakter-karakter dan tokoh dalam dongeng. Hal-hal yang harus dilakukan saat bermain peran yaitu yang pertama, kenali tokoh dan sifat yang dipilih. Yang kedua, hafalkan percakapannya. Lalu, siapkan properti atau alat-alat yang mendukung percakapan. Kemudian yang keempat, ucapkan setiap percakapan dengan lantang dan percaya diri. Nah, kalau dikatakan bermain peran ini seperti acting ya, atau dikatakan acting. Jadi kalau acting atau bermain peran ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus tahu dulu tokoh yang akan kita perankan, ya. Bagaimana tokohnya, bagaimana sifatnya, agar kita bisa menjiwai peran tersebut. Yang kedua, hafalkan percakapannya. Iya, ini pasti ya, tidak ada orang yang bermain peran membaca teks. Biasanya harus diingat, ya, dihafal percakapannya, teksnya. Kemudian siapkan properti alat-alat yang mendukung. Jadi misalnya apa yang mendukung dari percakapan itu, misalnya sedang berada di pasar, apa yang dibutuhkan di pasar, misalnya alat-alat yang dibutuhkan, misalnya sayur-sayur, supaya mendukung peran yang kita bawakan. Lalu yang keempat, ucapkan setiap percakapan dengan lantang. Iya, harus dengan lantang dan percaya diri ya, jangan kelihatan takut, malu. Itu akan mempengaruhi peran yang kita bawakan ya. Jadi orang melihat kita pun pada saat membawakan peran itu tidak suka karena tidak menarik ya. Kita membawakannya dengan suaranya pelan, kemudian kita tidak percaya diri ya. Orang tidak tertarik untuk melihat peran kita. Ayo berlatih. Nah, ini ada latihan kembali untuk melatih pemahamanmu. Baca kembali dongeng Pohon Apel yang Tulus, lalu isilah tabel berikut dengan jawaban yang tepat. Nah, ini ada 3 kolom. Yang pertama tokoh, sifat, dan pesan. Sebenarnya ini cuma merangkum ya. Ini kan hanya merangkum dari yang tadi sebenarnya ya. Dari yang sebelumnya Miss jelaskan tadi, hanya merangkum saja. Jadi tokohnya sebenarnya hanya 2 ya. Ini nggak apa-apa, kamu kosongkan nanti 2 lagi. Sifatnya bagaimana? Kemudian pesan, bagaimana pesannya? Pesan yang terdapat dalam dongeng ya, apa saja pesannya? Ini sebenarnya memindahkan dari yang tadi sudah kamu kerjakan. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya anak-anak. Jangan lupa untuk menuliskan catatannya dengan rapi. Jika ada pertanyaan boleh dicantumkan di kolom komentar. Dan kemudian kalau kamu belum mengerti boleh diulangi kembali video ini sampai kamu mengerti ya. Sekian dulu pembelajaran kita. Sampai bertemu di pelajaran Bahasa Indonesia selanjutnya. Tetap semangat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.